Gratitude atau rasa bersyukur berasal dari kata Latin gratus atau gratia yang berarti rasa penghargaan dan atau respons positif yang ditunjukkan oleh si penerima kebaikan atas hadiah, bantuan atau jenis kedermawanan lainnya kepada pemberi hadiah semacam itu. Dengan rasa bersyukur, orang-orang mengakui kebaikan dalam hidup mereka. Dalam prosesnya, orang biasanya mengakui bahwa sumber kebaikan itu terletak setidaknya sebagian di luar diri mereka. Sebagai hasilnya, rasa terima kasih juga membantu orang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sebagai individu, baik dengan orang lain, alam, atau kekuatan yang lebih tinggi yang kita sebut sebagai Tuhan. Pengalaman bersyukur secara historis menjadi fokus dari beberapa agama dunia, juga menjadi topik yang menarik bagi para filsuf masa lalu hingga masa kini. Studi sistematis tentang rasa syukur dalam psikologi baru dimulai sekitar tahun 2000. Mungkin karena psikologi secara tradisional lebih berfokus pada memahami tekanan daripada memahami emosi positif. Studi tentang syukur dalam psikologi telah mencakup pemahaman tentang pengalaman jangka pendek dari emosi syukur, perbedaan individu dalam seberapa sering orang merasakan syukur, dan manfaat terapi bersyukur. Bersyukur sepanjang tahun dapat memiliki manfaat luar biasa pada kualitas hidup Anda. Apa saja sih manfaat bersyukur? Pertama, rasa syukur membuka pintu untuk lebih banyak hubungan. Berterima kasih dan bersyukur tidak hanya merupakan perilaku yang baik, tetapi dapat membantu Anda mendapatkan teman baru, bahkan membina hubungan yang berkelanjutan. Orang yang bersyukur juga akan terlihat lebih ramah, sehingga lebih disukai dan dihargai. Rasa bersyukur juga akan memperdalam persahabatan, serta berpotensi meningkatkan relasi pernikahan yang lebih baik. Kedua, bersyukur meningkatkan kesehatan fisik dan meningkatkan level energi seseorang. Orang yang bersyukur lebih optimis, juga mengalami lebih sedikit rasa sakit dan nyeri, bahkan merasa lebih sehat daripada orang lain. Menurut studi di tahun 2012 yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Individual Differences. Orang yang bersyukur juga lebih cenderung menjaga kesehatan mereka. Mereka berolahraga lebih sering dan lebih bersedia melakukan pemeriksaan rutin dengan dokter mereka, yang kemudian berkontribusi untuk umur panjang lebih lanjut. Ketiga, bersyukur meningkatkan kesehatan psikologis. Rasa syukur mengurangi banyak emosi beracun, mulai dari rasa iri dan dendam hingga frustrasi dan penyesalan. Robert Emmons, PhD, seorang peneliti terkemuka yang berfokus pada hal gratitude ini, menegaskan bahwa rasa syukur secara efektif meningkatkan kebahagiaan, mengurangi depresi, dan lebih cepat pulih dari keadaan stres. Keempat, bersyukur meningkatkan empati dan mengurangi agresi. Orang yang bersyukur cenderung berperilaku prososial, bahkan ketika orang lain berperilaku kurang baik. Menurut sebuah studi di tahun 2012 yang dikerjakan oleh tim dari University of Kentucky, mereka yang lebih banyak bersyukur akan lebih kecil kemungkinannya untuk membalas dendam terhadap orang lain, bahkan ketika mereka mendapatkan umpan balik negatif. Mereka mengalami lebih banyak kepekaan dan empati terhadap orang lain. Kelima, orang yang bersyukur, khususnya yang menulis dalam jurnal syukur 15 menit sebelum tidur, mengalami kualitas tidur yang lebih baik. Mereka tidur lebih cepat, lebih nyenyak, dan lebih lama. Demikian menurut sebuah studi di tahun 2011 yang diterbitkan dalam jurnal Applied Psychology, Health and Wellbeing. Keenam, rasa terima kasih atau syukur meningkatkan harga diri. Bersyukur membuat Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri dan lebih nyaman dengan diri sendiri. Sebuah studi di tahun 2014 yang diterbitkan dalam Journal of Applied Sports Psychology menemukan bahwa rasa terima kasih meningkatkan harga diri atlet yang merupakan komponen penting untuk kinerja yang optimal. Penelitian lain menunjukkan bahwa rasa terima kasih mengurangi perbandingan sosial. Jadi, alih-alih membenci orang yang memiliki lebih banyak uang atau pekerjaan yang lebih baik yang merupakan faktor utama dalam penurunan harga diri seseorang, orang yang bersyukur mampu menghargai prestasi orang lain. Kecenderungan menjadi materialistis pun berkurang pada orang-orang yang lebih banyak bersyukur. Ketujuh, rasa bersyukur meningkatkan kualitas mental.
Selama bertahun-tahun, penelitian telah menunjukkan bahwa rasa syukur tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga memainkan peran utama dalam mengatasi trauma. Sebuah studi di tahun 2006 yang diterbitkan dalam jurnal Behavior Research and Therapy menemukan bahwa veteran Perang Vietnam dengan tingkat rasa syukur yang lebih tinggi mengalami tingkat gangguan stres pasca trauma yang lebih rendah. Sebuah studi tahun 2003 yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa rasa syukur adalah penyumbang utama resiliensi pasca serangan teroris tanggal 11 September. Menyadari semua yang Anda harus syukuri, bahkan selama masa terburuk hidup Anda, menumbuhkan ketangguhan alias resiliensi. Kedelapan, rasa bersyukur berpotensi meningkatkan karir Anda. Anda akan lebih mampu membangun jaringan, lebih mampu mengambil keputusan, lebih produktif. Rasa bersyukur membantu Anda mencapai tujuan karir Anda, serta menjadikan tempat kerja Anda sebagai tempat yang lebih ramah dan menyenangkan. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk lebih bersyukur? Pertama, luangkan waktu untuk memikirkan semua hal positif dalam hidup Anda. Kenanglah juga peristiwa negatif yang sudah berhasil Anda lalui dengan pembelajaran yang Anda dapatkan dari dalam peristiwa itu. Bahkan usahakan sebelum tidur selama sekitar 15 hingga 30 menit untuk mengingat hal-hal positif yang terjadi dalam satu hari. Tuliskan itu dalam jurnal syukur atau buku harian terima kasih Anda. 1 hingga 3 hal saja sudah baik. Jika bisa lebih, tentu lebih baik lagi. Jika Anda bosan dengan jurnal, Anda bisa membuat kotak atau toples syukur. Tuliskan hal baik yang Anda alami, taruh di dalam wadah itu. Bukalah kembali di akhir tahun untuk mengingatkan kembali betapa banyaknya hal baik yang telah Anda syukuri selama 1 tahun. Jika Anda memiliki anak, luangkan waktu sejenak bersama mereka sebelum tidur untuk meminta mereka memikirkan sesuatu yang mereka syukuri sendiri. Berikan contoh yang baik dengan membagikan apa yang Anda syukuri, karena ini menunjukkan kepada anak-anak pentingnya latihan ini. Kedua, tuliskan surat terima kasih kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada Anda. Pertimbangkan untuk mengirim atau memberikannya secara langsung. Anda juga perlu berlatih untuk mengatakan terima kasih dengan cara yang nyata dan bermakna yang lebih spesifik. Ketiga, pikirkan seperti apa hidup Anda jika peristiwa positif tertentu tidak terjadi. Tuliskan semua keputusan dan kejadian yang akan berbeda dalam hidup Anda. Misalnya, bagaimana jika Anda tidak bertemu dengan pasangan Anda? Bagaimana jika Anda tidak mendapatkan pekerjaan impian yang Anda miliki sekarang? Bagaimana jika Anda tidak menghentikan kebiasaan buruk tertentu? Keempat, jika Anda orang yang religius, berdoalah tentang hal-hal baik yang telah Anda alami dalam hidup Anda, atau gunakan doa syukur khusus. Meditasi mindfulness yang berfokus pada hal-hal saat ini yang Anda syukuri, entah itu kehangatan matahari, suara kicau burung yang merdu, desiran angin yang menerpa wajah Anda, dan sebagainya, adalah contoh-contoh yang bisa Anda ingat dalam perenungan Anda. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.